pada materi pembelajaran yang ketiga, yaitu akan dibahas ragam bahasa. Apa yang dimaksud dengan ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang disebabkan oleh pemakai dan pemakaian bahasa. Dari segi pemakai atau penutur bahasa, ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan pada 1. Daerah asal penutur atau pemakai bahasa, 2. Kelompok sosial, dan yang ketiga, sikap berbahasa. Dari sudut pemakaian bahasa, klasifikasi ragam bahasa dapat dilakukan berdasarkan pada 1. Bidang atau pokok persoalan yang diperbincangkan, 2. Sarana atau media yang dipakai, dan yang ketiga, situasi atau kondisi pemakaian bahasa. Dari segi kelompok sosial, ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan 1. Kedudukan pemakai bahasa, 2. Jenis pekerjaan, 3. Pendidikan. Konsep kedudukan mengacu pada status sosial yang disandang pemakai bahasa di tengah-tengah masyarakatnya. Kedudukan itu dapat bersifat formal seperti pejabat atau aparat pemerintahan, dan juga dapat bersifat formal seperti pemuka adat, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Perbedaan jenis pekerjaan antar pemakai bahasa pun ternyata melahirkan ragam bahasa yang juga unik. Kecenderungan mereka dapat menata unsur-unsur bahasa dan memilih kosakata sering mencerminkan jenis pekerjaan yang digelutinya. Selanjutnya, ragam bahasa pun dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pengguna bahasa. Ragam bahasa orang terpelajar menampakkan keteraturan dan kerapian berbahasa Indonesia yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang kurang berpendidikan. Klasifikasi ragam bahasa berdasarkan sikap pemakainya dalam berbahasa Indonesia dipengaruhi oleh mitra, lawan atau orang yang terlibat dalam suatu kegiatan berbahasa. Kedudukan dan peran sosial, usia, dan jenis kelamin, pokok persoalan yang disampaikan, serta tujuan atau sasaran berbahasa mengharuskan kita untuk mempertimbangkan langgam atau gaya berbahasa yang tepat. Kita dihadapkan pada pemilihan sikap berbahasa resmi, akrab, hangat, lembut, argumentatif, atau persuasif. Salah memilih ragam akan menimbulkan efek komunikasi yang kurang baik. Ragam bahasa Indonesia juga dapat dikelompokkan menurut pemakaiannya, yang terdiri dari bidang atau pokok persoalan yang dibicarakan, sarana atau media yang digunakan dalam berbahasa, serta situasi pemakaiannya. Apabila seseorang bermaksud membicarakan suatu persoalan, maka ia akan memilih ragam yang paling sesuai dengan bidang persoalan itu. Bidang persoalan di sini adalah bidang agama, teknologi, filsafat, ekonomi, kesastraan, kedokteran, hukum, olahraga, jurnalistik, periklanan, atau bahkan keseharian. Ragam bahasa menurut keberadaan media atau sarana yang digunakan terbagi atas ragam lisan dan ragam tulis. Adakah perbedaan penting di antara keduanya? Tentu saja ada. Ragam bahasa berdasarkan situasi penggunaannya melahirkan istilah ragam resmi dan ragam tak resmi. Sesuai dengan namanya, ragam bahasa resmi digunakan dalam situasi formal seperti pidato kenegaraan, karya ilmiah, surat dinas, dan dokumen pemerintah atau organisasi. Ragam tak resmi digunakan dalam situasi berbahasa yang santai dan akrab, misalnya dalam percakapan antara penjual dengan pembeli, anggota keluarga, teman sejawat, surat-surat pribadi, dan acara rekreatif atau hiburan. Demikian materi tentang ragam bahasa.